Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas keterlambatan upload materinya. Untuk pertemuan 9 kali ini, saya akan menjelaskan tentang koneksi dari Java ke database atau dari NetBeans ke database ya. Jadi pertama-tama yang harus kalian punya itu adalah exam atau XAMPP. Nanti kalian coba aja download atau kalau emang udah punya tinggal ikutin aja. Jadi kalau versi saya itu yang stabil di 324 ya. Nanti kalian coba aja yang versi terbaru atau mau disamain mangga. Nanti kalian ikutin aja instruksinya, terus di apa? Diusahain nanti kalian pakai settingan default aja. Jadi next 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 aja supaya nanti username sama passwordnya nggak beda gitu. Terus nanti kalian start aja modul Apache sama MySQL-nya. Nanti MySQL ini untuk menghubungkan ke database ya, MySQL, Apache ini untuk web servernya. Nanti udah kalian start keduanya, langsung aja kalian masuk ke browser. Terus nanti kalian kalau misalnya belum ada itunya, belum ada URL-nya, kalian ketik aja localhost /phpMyAdmin kayak gini. Masuk aja. Nanti pas masuk tampilannya kayak gini. Nanti kalian langsung bikin database baru aja, sederhana. Kalian klik new, terus bikin nama databasenya apa. Kalau saya contoh pinginnya DB mahasiswa ya, terus kalian bikin. Kalau udah bikin, kalian bikin nama tabelnya, bebas ya kasusnya kalian mau apa. Terus kolomnya untuk sementara 4 dulu. Yang pertama saya ingin ada ID mahasiswa. Terus auto increment supaya nanti biar dia nambah terus setiap ada data baru. Terus ada nama mahasiswa, tipenya varchar. Terus ada NRP sama angkatan. Save dulu aja. Terus kita masukin data dulu supaya nanti biar ngecek. Nah ini karena ID-nya udah auto increment, nggak usah diisi ya. Jadi langsung isi aja nama sama ininya. Jadi sini mau 2 data dulu aja. Nah ini udah masuk ya, datanya udah masuk. Terus udah gitu kalian ke NetBeans. Ini saya udah buat contohnya ya, tapi saya ulang dari awal aja. Database. Nah yang pertama itu kalian nanti klik kanan di libraries, terus add library, terus add yang MySQL JDBC driver. Karena kita kan pakai MySQL ya. Tadi saya udah masukin, jadi udah ada di sini. Nanti kalian cek aja ada atau enggak. Terus yang pertama itu kalian import dulu kelas-kelas dari si library tadi ya. Yang pertama ada driver manager, terus yang kedua ada koneksi, terus ada statement untuk nyimpen si query-nya nanti, sama kita import resultnya. Jadi result ini nanti kalau kalian baca itu untuk nyimpen ini ya,
table of data representing dari database kita. Jadi setiap data-data yang kita ambil dari database itu disimpannya di RS atau result set. Nah, kemudian kita buat ininya apa namanya? Parameter si drivernya. Di sini saya pakainya final ya, karena emang parameternya itu kan nggak bisa diubah ya, database juga nggak bisa diubah sama siapapun gitu. Dan satu aplikasi juga database-nya kan pasti pakai database itu ya, nggak mungkin di tengah-tengah jalan tuh diubah. Jadi final. Yang pertama kita set dulu untuk JDBC drivernya. Terus kita set untuk URL database-nya. Nah, di sini tuh kan URL-nya ya. Jadi URL-nya ini tuh localhost slash nanti nama database-nya apa. Nah, di sini nama database-nya saya ada DB mahasiswa. Nanti sesuaiin aja. Nah, DB mahasiswa. Terus ada username sama password. Nah, karena tadi yang pas install exam itu kan saya bilang kan mending settingan default aja ya, karena defaultnya itu biasanya username sama passwordnya tuh root, terus passwordnya kosong. Kalau udah di set itu, kadang-kadang nanti ada yang lupa passwordnya apa, jadi harus inget-inget gitu, dan ngubah passwordnya itunya lagi lumayan ribet sih. Jadi mending kalau lupa passwordnya kalian install ulang aja examnya, terus next aja lah, ikutin defaultnya, karena defaultnya udah root terus passwordnya kosong. Nah, kemudian kita nyiapin objek dari kelas yang udah kita import tadi ya. Yang pertama ada koneksi, terus ada statement, kenapa nih? Oh sorry, ini nggak final sih. Terus sudah statement, kita siapin si resultnya. Nah, udah gitu kita cek atau kita panggil si data yang ada di database kita. Karena kita udah belajar exception kemarin, jadi supaya aplikasinya nggak berhenti di tengah-tengah ya, karena ini kan pakai database nih. Kan kita nggak mau ya lagi koneksi ke database error dan lain-lain gitu. Jadi kita pakai try and catch. Nah, yang pertama itu kita ngeregistrasiin dulu si drivernya, biar si Java tahu. Karena kita udah ngeset di awal, dia tinggal panggil aja. Terus kita buat koneksi ke database. Kita pakai objek si connection tadi. Terus si koneksi tadi itu kita manggil dari driver ya. Terus kita get connection. Nah, get connection itu ini kan ada eh, 3 kalau nggak salah, 1, 2, 3 parameter. Nah, dia itu mintanya yang pertama alamat database-nya di mana. Yang pertama kita udah ngeset tadi di atas, terus dia minta user sama passwordnya apa. Karena kita udah set di atas, dia tinggal panggil-panggil aja.
Terus udah ngeset koneksi itu, kita menyiapkan statement atau menyiapkan nanti query untuk perintah-perintah database-nya disiapin dulu. Tadi statementnya udah dibuat stmt. Nah, statement ini kan diambil dari koneksi database ya. Jadi kita panggil koneksinya terus kita buat statement. Udah kayak gitu, kita buat query sederhana dulu buat manggil semua data yang ada di database kita tadi. Nah, nanti kalau kalian beda berarti select bintang from tabel apa gitu. Ini manggil nama tabel ya. Kan ada tabel mahasiswa, ada tabel apa gitu. Kalau misalnya yang banyak kan, misalnya contoh di database saya yang lain. Nah, ini kan database-nya banyak, nama tabelnya banyak. Jadi kalau tabel kalian apa, nah itu yang dipanggil nanti. Terus udah gitu eksekusi si query tersebut pakai result apa maksudnya, si result ini menyimpan eksekusi dari query yang kita panggil tadi, yang ini nih, yang select. Execute query dari variable SQL. Nah, kemudian kita lakukan perulangan. Nah, jadi selama variabel rs ini ya, selama dia di dalam database-nya masih ada data, dia akan kita tampilkan. Yang pertama tadi kan ada ID mahasiswa, kita panggil. Nah, ini kita pakai get, terus kita pakai tipe datanya. Jadi sesuaiin, karena tadi saya buat ID mahasiswa tipenya integer. Jadi pakainya get integer. Terus get integer itu ngambilnya kan kita mau ngambil ID mahasiswa nih. Nama ininya apa? Nama entitasnya ID mahasiswa, samain. Kalau ada underscore underscore samain. Terus kita mau manggil nama mahasiswanya. Berarti tadi kan nama mahasiswa kan varchar, berarti kita pakainya string. Terus ini samain juga nama mahasiswa. Terus saya mau manggil nrp-nya kan, nrp integer, berarti ubah lagi integer. Tadi ininya nrp. Terus mau angkatan integer, ininya entitasnya angkatan. Kemudian si query-nya itu kita close, sama koneksi ke database juga kita close. Nah, udah gini kita cobain dulu apakah masuk datanya atau misalnya kepanggil. Nah, ini udah kepanggil ya, kita cek dulu. Nah, ini ID mahasiswa 1 ya, ID mahasiswa 1, namanya ini berhasil. Terus sebenarnya ada cara yang lebih simpelnya lagi kalau importnya nggak mau banyak kayak gini, yaitu kalian bisa manggil satu kali import aja, import java.sql.bintang. Nah, artinya bintang itu berarti semua ya. Jadi si library Java ini kan banyak ya, SQL-nya ada driver manager, ada connection, ada statement, ada kelas-kelas yang lain. Nah, kalau kita bintang ini, kita manggil semua kelas yang ada di library-nya. Bebas sih mau pakai yang mana. Nah, terus di dalam database ini biasanya kan ada yang namanya CRUD ya, atau CURD, atau kepanjangannya create, read, update, sama delete. CRUD sama dengan create, read, update, delete. Jadi create ini kita bikin data, read ini kita manggil data kayak tadi ya, membaca datanya. Terus update itu berarti kalau ada perubahan datanya kita update, sama bisa delete data.
Nah ini saya udah buat satu kelasnya supaya nggak panjang videonya ya. Jadi ini sama kayak tadi, cuman bedanya saya ngimport input sama buffer reader ya. Jadi input stream reader ini dia membaca inputan dari keyboard. Ini biasa kayak tadi static final, string, jadi BC driver dan lain-lain. Terus ya masih sama sih intinya. Cuman yang beda adalah di sini ada apa namanya? Ada proses CRUD-nya. Jadi di sini ada show data mahasiswa ya, read. Berarti di sini ada insert data mahasiswa, berarti bikin data baru dan lain-lain. Nah, yang pertama show data. Ini biasa ya, tampilan-tampilan menu gitulah. Ini ada show data, query-nya select bintang from mahasiswa, terus manggil-manggil data ya, karena kan cuman manggil data doang. Nah, kalau insert itu dia nambahin data baru. Jadi saya nerima inputan dari user, nama, NRP, angkatan, terus si query-nya itu dia kalau nambahin data tuh insert into mahasiswa gitu. Kemudian ya disimpan ke nama ininya, nama entitasnya, NRP mahasiswa gitu ya. Value-nya itu value dari inputan tadi. Nah, yang ini dari nama mahasiswa, NRP mahasiswa, angkatan mahasiswa gitu inputan. Terus kalau update itu kita pilih dari ID mana yang mau kita edit. Nanti udah kita pilih ID-nya mana, namanya kita ganti, NRP-nya kita ganti, angkatannya ganti. Query-nya itu adalah pakai kata update. Jadi update mahasiswa ya. Jadi update tabel mahasiswa, terus set nama baru ya dari entitas nama mahasiswa, nanti namanya apa dari inputan juga NRP, angkatan juga dari inputan, where di mana ID yang dipilih. Karena kan kalau nggak ada ID yang dipilih kan kita nggak tahu ya edit data yang mana. Nah ini berarti kita harus tahu kan, harus tahu dari mana, dari ID yang dipilih tadi. Where ID mahasiswanya itu sama dengan berapa, sama dengan 1 kah? Kalau 1 berarti ID yang diedit tuh yang nama ini M Haris gitu ya. Terus ada delete, kalau delete mah biasa ya. Nah kalau kita coba jalanin, saya ubah dulu sedikit ininya, code-nya berarti ini nggak pakai ls statement, nggak pakai ininya, ubah. Jadi ini tuh ibaratkan yang database tuh ini ibaratkan kelas main ya. Jadi pertama itu kita deteksi dulu koneksi database-nya ada atau enggak. Kalau ada itunya eh nah, ini saya pindahin dulu ya ke yang tadi. Ini show menu. Oh, atau enggak langsung di run di sininya aja. Di sini aja deh di runnya nggak apa-apa. Jadi apa? Yang pertama tuh si mainnya itu dia ini kan ada tanda seru ya. Tanda seru itu berarti negasi. Kalau nggak ada negasi kan berarti koneksi is close. Negasinya dari close atau
apa ya, negasi itu saya lupa ya, lawannya lah. Lawannya di close kan berarti open. Kalau ada koneksi, berarti show menu yang ini nih. Nah, coba kita run. Nah, yang pertama kita coba lihat dulu data mahasiswa yang tadi. Nah, yang pertama kan ada dua nih, bener ya. Terus misal kita pengen nambahin lagi nih, berarti insert data mahasiswa. Yang pertama nama siswanya misal ini angkatan 2017. Nah, udah kan. Coba kita cek lagi. Show data. Ada nih, Farhan ada nih. Kita cek lagi ke database apakah ada. Masuk ya datanya. Nah, misal sekarang saya ingin edit data yang Farhan. Edit data. Nah, ID yang mau diedit itu yang ini ya, yang 123. Berarti ID yang mau diedit itu ID 3. Tadi kan namanya Farhan ya. Misal saya ingin nambahin Farhan Adani S, misal nama lengkapnya. Terus misal ternyata dia tuh bukan angkatan 17 tapi angkatan 2018 misal. Angkatan 2018. Nah, kita coba lagi show data mahasiswa. Udah berubah ya. Asalnya Farhan Adani aja. Ini jadi ada S-nya, kemudian angkatan 2018. Kita coba lagi cek di database-nya keubah atau enggak. Keubah ya, 2018. Kemudian saya ingin delete data nih. Misal ID yang mau dihapus yang 3 tadi yang barusan. Oh, ini errornya. Bentar. Di database-nya kehapus nggak ya? Oh, belum. Errornya apa ya? ID yang mau dihapus 3. Oh, masih error ya. Ya intinya gitu deh. Takut kelamaan ya videonya. Intinya delete mah delete aja. Kata kuncinya. Oh, ininya nih belum diubah. Delete from mahasiswa, where ID mahasiswa. Nah, coba lagi ya. Tampilin dulu, ada 3. Terus delete ID nomor 3. Data telah terhapus, show data lagi. Udah berubah jadi 2. Udah berubah jadi 2 lagi ya. Nah, udah. Nah, ini untuk database sebetulnya gini ya. Ada create, update, sama delete gitu. Terus materi yang kedua itu GUI. Kalau GUI itu kepanjangan dari graphical user interface. Jadi user interface yang berupa grafik atau gambar gitu. Nah, cara buatnya itu kalian klik kanan di package kalian, terus J frame kalau nggak salah. Ntar saya lihat dulu ya. Kalau nggak salah J-frame. Iya, J-frame. Terus nama J-frame-nya bebas. Nah, kalau GUI itu untuk buat interface ya. Nah, ini bisa kalian resize mau sebesar apa. Saya mau coba perbesar ya biar enak. Nah, yang pertama itu kalian simpen dulu panel. Di sini ini drag and drop aja ya panelnya. Terus kalian mau gedein sebesar apa bebas. Nanti ini tuh yang bakal jadi
yang dilihat user gitu. Nah, kalau misalnya panelnya nggak kelihatan, kalian ke border aja, ke border, terus kalian pilih yang misal bevel aja gitu, biar kelihatan ada bordernya. Nah, di sini saya pingin buat sebuah kalkulator sederhana ya. Ini JLabel, terus di sini ada teks nih. Saya nggak mau namanya JLabel ya, maunya kalkulator. Terus mau ada JLabel lagi. Di sini bilangan 1, di sini bilangan 2. Kemudian ada text field ya, buat nanti nerima inputan dari user. Text field 1 sama text field 2. Terus ada button di sini. Ini misal kalkulasi. Terus saya pengen hasilnya di label sini. JLabel hasil kalkulasi di sini. Nah, kemudian untuk untuk biar bisa berfungsi si UI-nya, itu kalian klik kanan di button, ke event, ke action, terus action perform. Jadi action perform ini pas tombolnya diklik tuh dia mau ada perintah apa gitu. Nah, di sini saya mau perintahnya kita nerima dulu inputan dari inputan dari text fieldnya. Kita simpan ke integer A, terus di sini kita simpan ke integer, ke parse in ya. Jadi parse in ini kalau nggak salah buat buat merubah saya lupa deh. Intinya pakai parse in lah ya, saya lupa untuk apa gitu. Parse in itu kalau nggak salah untuk ngerubah string ke integer dah. Jadi kan yang bisa dimasukin ke text field kan bebas ya, mau angka mau huruf gitu kan. Nah, kita maunya kan kita maunya kan integer. Jadi parse in gitu, ngerubah string ke integer gitulah ya intinya. Nah, terus kita nerima inputannya dari mana? Dari text field tadi kan. Text field tadi itu namanya text field 1. Kalau kalian lupa, kalian klik aja komponennya, terus kalian klik ke properti namanya apa. Text field 1 berarti kita panggil text field 1 dot getText. Ini kalau kalian yang semester sekarang atau semester sebelumnya udah pernah ngambil bukan ngambil sih, yang dulu softwarenya Pascal kalau nggak salah, pakai pakai Pascal deh, bahasa Pascal ini kayaknya sama deh, bikinnya kayak ada framenya, panel gitu-gitu. Terus bilangan keduanya juga kita terima lagi, cuman tadi kan dari JText field 2 ya. Sama juga getText. Kemudian terus kita kan tadi pengen hasilnya tampil di sini ya. Tampil di sini nih. Di hasil kalkulasi di sini. Kita ubah tuh. Caranya kita panggil tadi kalau nggak salah JLabel berapa ya? JLabel 4. Nah, kita rubah pakai set
Jadi di set gitu teksnya mau apa dari hasil. Jadi kalau hasilnya keluar, simpen ke hasil. Nggak bisa gini ya. Kita ambil dulu stringnya, string copy of value kayaknya ya. String kayaknya nggak pakai copy deh. Value of hasil. Ininya awalan kalimat. Nah, value of hasil. Terus kita run. Misal ini angkanya 2, ini angkanya 3. Ini udah berhasil ya. Kayak gini sih untuk materi gue ya. Kayaknya di kelas juga udah nyampe. Terus yang apa namanya? Yang udah belajar bahasa pemrograman Pascal juga kayaknya ini familiar banget. Kayak nanti kalian klik di sini, nanti source code-nya kayak di sini ditunjukin gitu-gitu. Kalau apa namanya? Kalau untuk pertemuan sekarang itu sekian aja sih sebenarnya. Jadi database tadi yang biasa, yang cuma nampilin sama yang CRUD ya, create, create, read, update, delete sama GUI. Nah nanti untuk tugas akhir kalian itu harus GUI ya, harus GUI. Soalnya kalau nggak salah di kelas kalian itu pertemuan 2 apa pertemuan 3 gitu. Saya lihat juga masih ada teman kalian yang buat tugasnya udah pakai GUI tuh di pertemuan 3. Kalau nggak salah yang masukin array list ke barang-barang gitu deh, yang jual barang, terus yang update barang gitu-gitu. Itu teman kalian udah ada yang pakai GUI itu dan bagus, dan tombolnya juga bisa dikasih kayak semacam apa ya, kayak semacam simbol gitu loh. Jadi tombolnya kayak tombol beneran yang bagus gitu, yang selevel aplikasi, ya aplikasi desktop gitulah. Pokoknya nanti tugas akhir kalian tuh jadinya GUI, terus masing-masing dari komponen pertemuan 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang polymorphism dan lain-lain itu harus ada di tugas akhir kalian. Nanti lengkapnya untuk informasi tugas akhirnya saya share di WhatsApp. Untuk pertemuan sekarang mungkin sekian ya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.